Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba berbagi tutorial tentang dasar elektronika, yaitu mengenal karakteristik dioda yang saya arahkan ke simulasi. Nah, di sini simulasinya saya menggunakan aplikasi Electronic Workbench yang sangat gampang. Nah, tujuan dari karakteristik dioda itu ada dua, yaitu mencari dioda yang berjenis reverse bias, dan yang kedua mencari tentang forward bias. Nah, reverse bias ini yang bertujuan yang mengarahkan menimbulkan arus bocor, yang arti katanya jika dioda itu diberi tegangan positifnya ke kaki katoda dan negatifnya diberi ke anoda, maka akan menimbulkan arus reverse atau tegangan mundur. Nah, sementara forward bias ini malah kebalikan dari ini, reverse tersebut. Nah, tahap awal di sini saya akan mengambil komponen-komponen yang ada di EWB yang terlebih dahulu. Nah, awalnya saya mengambil power supply yang berupa DC. Tidak lupa juga dengan ground. Setelah itu kita mengambil komponen resistor, terus dioda. Nah, sebelum kita merangkai komponen ini, untuk mengambil komponen ini, untuk melihat karakter tersebut, kita harus menggunakan suatu instrumen atau alat ukur yang biasa kita gunakan di elektro. Di sini di simulasi ini saya menggunakan yang digital biar lebih gampang. Yang pertama kali saya ambil ammeter, yang bertujuan untuk mengukur arus. Yang kedua voltmeter yang bertujuan untuk mengetahui tegangan yang ada di dioda. Nah, terakhir kita ambil alat ukurnya, yaitu oscilloscope. Nah, oscilloscope kita ambil. Nah, di sini kita akan merangkainya. Oke. Nah, tak lupa pula kalau kita mau mengukur arus, alat ukurnya mesti diserikan. Sementara untuk mengukur tegangan, kita wajib untuk memparalelkannya. Oke, jangan lupa kita hubungkan juga groundnya. Oke, nilai dari resistornya kita ganti dengan 220 ohm. 20 ohm tadi kilo ohm, 1 kilo ohm saya ganti menjadi 20 ohm. Nah, di sini kita ganti beban. Oke, kita ganti dengan beban. Oke, beban 20 ohm. Nah,
Nah, di osiloskop alat ukur ini mempunyai dua channel, yaitu channel A dan channel B. Nah, setelah kita hubungkan, oke, yang bersumber tegangan DC. Oke, kita hubungkan ke channel A, ya. Kita buat auto atau di tampilannya begini saja. Kita buat channel A nya kita buat dari 5 volt atau 20 volt, bisa kita ganti aja di sini 20 volt. Oke, kita ganti 20 volt biar gampang. Tambah power supply, power saja dengan tegangannya kita buat 20 volt DC. Nah, oke, kita perhatikan di sini diodanya yang positif kita berikan ke anoda, dan negatif kita berikan katoda. Itu untuk kategori forward. Sementara untuk reverse malah kebalikan dari yang dioda ini tersebut, diputar, kita rotate ke kiri ke kanan, yang penting arah panahnya tidak ke kanan lagi. Sementara sekarang di arah panahnya ke kanan. Oke, kita running-kan simulasi kita, apakah kebesaran ya osiloskopnya masuk. Ini VGA nya udah kena ini juga. Oke, kita jalankan dia, itu udah kelihatan. Sementara di osiloskopnya tidak kelihatan. Nah, kenapa di arus diodanya lebih kecil, mikroampere, kita convert ke ampere, akan lebih kecil. Sementara di tegangan diodanya menjadi 19 volt karena bebannya 220 ohm, bukan termasuk kategori yang besar. Di sini tidak kelihatan. Ini dia di channel AB nya. Ini dia. Soalnya VGA saya kurang bagus nih, VGA laptop saya. Nah, kita coba kita ganti. Ini channel A dengan posisinya di DC, kategori DC, atau B. Ini div, kotak-kotak ini div, lama waktunya arah ke kanan. Oke, ini arah waktunya kita setting di sini sekitar 0,50 second atau 0,50 detik. Nah, kita coba posisinya 20, lebih naik. Oke, 19 volt, harusnya 0. Nah, di sini hasil dari osiloskop ini kita simpan. Salah tekan saya tadi. Ini hasilnya. Oke, nggak kelihatan. Tuh, kelihatan. Yang bagus yang ini saja. Kita buat auto lebih jelas. Nah, V2 setuju, dan mana datang kita save. Kita coba simpan di D.
tadi. Nah, dari hasil itu bisa kita tampilkan grafiknya seperti ini. Tidak kelihatan. Oke. Ini data-datanya sudah tersimpan. Transien, kita tidak menghitung transien, matrik, banyak lagi. Rangkaian sirkuitnya juga tidak bermasalah. Oke. Nah, kita ulangi lagi di sini. Tak berjalan, kenapa dia? Oke, itu kelihatan tegangan B. Oke, di sini terkena juga. Ada yang salah, mungkin kemungkinan besar. Oke, ada yang salah. Kita tutup dulu. Kita matikan. Kita restart balik. Atau VGA saya sudah memang enggak. Oke, ini kelihatan dia. Ini datanya tadi. Oke, kita tutup. Waktu harusnya 0 tuh. Di waktu 1/second. Oke. Nah, kalau untuk yang reverse-nya malah kebalikan dari dioda tersebut. Sekarang kita akan mencoba mengganti power supply-nya yang berupa AC. Di situ kita bisa menganalisanya seperti apa. Bentuk gelombangnya juga bisa kelihatan dan grafiknya juga kelihatan. Nah, kita coba ambil di AC power. Kita akan di sini saya ingin merubah sumber tegangannya. Kita buat standar dari N220, sementara frekuensinya 50 yang ada di PLN. Kita tulis sini PLN. Oke. Setelah itu kita coba buka. Oke, kita cek time. Oke, dengan 1 detik tegangannya kita ganti 220. Maaf, 1 kW 500 tak ada 220, tapi kita buat saja begini, 200 volt per diff-nya. Oke, kita buktikan. Wow, kalau di ini kelihatan dia. Oke, ini dia di sebuah X-nya. Posisi X. Oke, ini kita ambil dia posisi 0. Mohon maaf, saya salah tekan. Ini yang berbasis DC tegangannya, sementara kita mengukurnya AC. Nah, coba kita berubah dengan waktu. Itu dia dari channel B. Oke, dia berbentuk digital nih. Sementara harusnya kita bisa melihat waktunya 0 dengan waktu tegangan 994. Oke,
level A channel A, nah kurang dari jatuh minus. Di sini kita bisa mengambilkan grafiknya. Begitu juga ke reverse. Kalau reverse bagaimana? Nah, di apanya? Oke, sudah kelihatan. Kita akan menyimpannya. Oke, kita menyimpannya di sheet, nama filenya sheet 2 saja. Oke, kita matikan. Oh maaf, kita melihat grafiknya dulu. Oke. Oke. Oke, ini dia. Kita perkecil. Kalau tegangan kita perkecil, bagaimana untuk hasilnya? Oke, ini 2 volt per D. Kebesaran ini di kategorinya, gelombangnya. Oke, kita tutup, kita matikan. Apakah benar harus 4 ampere dengan tegangan 220? Sementara pembacaan di oscilloscope kita setting 2 volt per div. Oke, agak lambat ya pembacaannya di sini. Oke, sudah kelihatan, tapi grafiknya tidak muncul. Kenapa ya? Oke, selesai. Di sini kita juga bisa menganalisa
bisa, tapi grafiknya dengan data yang tadi bisa kita buat, kita bandingkan dengan reverse tadi, yang sumber tegangannya DC tadi, bagaimana? Oke, nah, sekian dulu informasi saya tentang elektronik wallbang, simulasi elektronik wallbang ini untuk menentukan karakteristik. Ya udah, di sanalah kita bisa menganalisa dari bentuk grafiknya tadi. Sekian tutor saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.